Tadribatus shaut, hal sauti masmu, apakah suara dapat terdengar? Assalamualaikum Ustaz. Kedengeran? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. يمكن بجانب الانتصار الآخر نستطيع أن نبدأ أولا. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain, kita bisa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khairi ibtigha'a wajhillahi wa ma'adatihi wa qurbihi wa thawabihi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yanafa'u maghfirkan al-Fatihah. أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masa'ullah khair. Lailatukum sa'idah. Kaifa halukum ayol ahimba. Alhamdulillah bi khair. Bi khair, Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah fi khairin. Alhamdulillah insyaAllah. Assalamualaikum wal afiyah fi hadil fursal wal ghaliyah. Alhamdulillah, semoga kita pada malam hari ini dilimpahkan oleh Allah kesehatan dan semangat. Al-hamasa fit ta'allum, al-hamasa fit tadarrus, al-hamasa fil ibadah, al-hamasa fi qiyamil lail. Masyaallah. Ayo ikhwah, nashkurullah azza wa jalla ala hadhihi ni'am al-azimah, ala hadhihi al-fursah hatta nastati an naquma bit-ta'allum wa bit-tadarrus fi hadhihi al-lailah. Ayo ikhwah, kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang agung ini. Karena apa? Karena kita diberi kesempatan untuk dapat belajar menunaikan qiyamul lail, ibadah. Jadi kita ini termasuk ibadah. Kenapa kita termasuk ibadah? Karena kita belajar. Apa yang kita pelajari memiliki keterkaitan dengan agama kita, dengan ibadah kita. Bahasa Arab itu bahasa yang istimewa. Kita menggunakannya nahnu nastakhdima fi kulli salah wa fi kulli doa wa fi kulli ibadah. Kita menggunakannya di setiap kali kita sholat, di setiap kali kita berdoa, di setiap kali kita uh, melakukan ibadah yang ibadah-ibadah yang lain. Nah, termasuk niat. Kalau kita habis tarawih kan kita niat nawaitu sauma wadin an adai fardhi syahri. Itu kita baca, kemudian kita niat zakat, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri, dan seterusnya. Nah, itu kan menggunakan bahasa Arab, lafat-lafat niat seperti itu. Kita menggunakan bahasa Arab, meskipun ada beberapa yang menggunakan bahasa Indonesia kalau untuk masalah niat. Tapi kan kita sering mendengar istilah-istilah Arab. Nah, sekarang kita belajar bahasa Arab. Alhamdulillah, mararna al-yawm nahnu fil liqa as-sabi. Nah, kita sudah berjalan pada pertemuan yang ketujuh fil Arabia lil Mubtadi'in al-Asani. Di program level 2 ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh. Artinya kita sudah tak terasa masya'urna ta'alamna fi hadhil mustawa nahnu fi liqa as-sabi wa baqiya al-wahid marrah wahidah. Nah, tidak terasa kita mungkin 1 bulan ya, kurang lebih kita belajar bersama di level 2 ini, yang tentunya teman-teman di sini sangat luar biasa sekali, terus istiqomah dan terus belajar. Kita melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, pada pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas bab al-wahdatu al-khamisata asyrata.
Al-wahdatu al-khamisata asyrata. Kita membahas dalam bab ke-15, yakni anis-sihhah. As-sihhatu. As-sihhah. Nah, as-sihhah. Apa mana sihhah? Sihhah ya, sehat. Makanya bahasa Indonesia itu sehat. Ketika kita belajar bahasa Indonesia, kita mengenal istilah sehat dari kata sihhah bil Arabiyah. Sehat itu juga kata serapan dari bahasa Arab. Sehat, ya sehat. Sehat itu apa maksudnya? As-sihhatu yakni sahihu minal badan wal jasad. Sehat itu ya eh, baiknya tubuh kita, baik jasadian atau rohanian, baik secara ruh dan baik secara jasad. Mungkin naqra min hadal mabhas, mungkin kita akan membahas dan kita baca pada pembahasan ini yata'allaqu 'anil mufradat wa 'anil hiwar wa 'anil tarakib. Kita akan membahas bagaimana di level 2 ini kita akan membahas tentang hiwar terlebih dahulu, wa ba'da dalika nata'alam al-mufradat wa ba'da dalika nata'alam at-tarakib al-asasiyah alladhi nastati an nastakhdimah. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan belajar awalan yakni al-hiwar min hadhil faqrah. Kita pertama akan membaca percakapan terlebih dahulu. Fayumkin ana arju min samahatikum ayakuma bihadal hiwar, dan saya harap teman-teman di sini untuk berkenan mempraktekkan hiwar ini. Ya, Masya Allah. Fayumkin mubasharatan nabda ta'allumana bihadil faqrah. Qira'at al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. هناك الفقرة الحوار بين مسعود ومحمود. مسعود ومحمود. هل هناك سمي بمسعود في هذه الفصل؟ Apakah ada namanya Mas'ud? Oh, sepertinya tidak ada. Muhammad juga tidak ada di sini. Baik, wala ba'sa. Mas'ud wa Mahmud yatakallam. Baik, hunaka maktub min kalimati naqra min al-awwal. Kita baca terlebih dahulu kamal ada an aqra awan wa ba'da dzalika antum tu'id. Mungkin di sini aku yang akan membacakan terlebih dahulu, setelah itu teman-teman silakan mengikuti. Baik. من الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ لماذا Mada اليوم إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأسنان. حضرت حضرت لزيارة لزيارة ziyarati طبيب الأسنان. بما تشعر؟ بما bima تشعر؟ tas'uru kalau perempuan bima tash'urina. بما bima تشعر؟ tas'urina أشعر بألم شديد في أسناني. as'uru بألم bil almi. شديد في أسنان. ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ ولماذا Walimada حضرت hadarata إلى anta المستشفى؟ ila mustah حضرت لزيارة طبيب الأسنان. حضرت حضرت لزيارة طبيب لزيارة الأنف والأذن والحنجرة. حضرت Saltu li ziyarati طبيب tobi الأنف في والأذن wal والحنجرة. udni wal ansan. والحنجرة. والحنجرة. بما تشعر؟ بما بما تشعر؟ Bima tas'uru أشعر بألم شديد في أذني. أشعر as'uru bil amin sadidin fi uduni. طيب، هل لديك موعد مع الطبيب؟ هل Haladaka mau'id مع الطبيب؟ نعم، موعد الساعة 10. نعم، mau'id الساعة sa'atal asyrata. الساعة.
Mau'idi sa'atal ashirata aidan. موعد الساعة الساعة العاشرة العاشرة أيضا. As-sa'atul an tasi'ata wan nisfu al-baqi nisfu sa'atu. الساعة الآن ساعة التاسعة والنصف قينس باقي ساعة نصف باقي ساعة. نصف ساعة. Baik. Mungkin anak asra awalan, mungkin aku ya akan coba jelaskan terlebih dahulu. Al-awwal huna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna assalamu, keselamatan, alaikum, atas bagi kalian, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahan menyertainya. Assalamualaikum. Kabarnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk salam ya kita jawabnya sebagaimana yang kita telah ketahui. Kalau dalam jawab salam hukumnya wajib, tapi kalau menyampaikan sunnah. Makanya di sini cara menjawab salam pun ketika orang menyampaikan assalamualaikum, maka kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu teks lengkapnya gitu. Kalau semisal ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ya boleh saja. Ada ta'alanya atau enggak ada, itu enggak terlalu apa berkaitan dengan makna. Karena Allah Ta'ala dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah yang Karim kan itu kan sebagai apa penyerta saja. Baik, untuk salam mungkin sangat umum sekali dan kita semuanya tahu salam. Nah, salam ini masing-masing agama kan memiliki salam masing-masing. Nah, itu apakah kalau di agama lain, misal di Arab, agama lain juga mengatakan assalamualaikum, tapi ya kebanyakan menggunakan tetap assalamualaikum. Bahkan kalau salam ini di Indonesia saja itu sudah sangat menjadi kebiasaan yang formal. Kebiasaan formal artinya dakwah kita untuk saling mendoakan itu sudah sampai kepada orang-orang, bahkan yang orang-orang non-muslim. Buktinya ketika di instansi pemerintahan, meskipun di dalamnya itu banyak orang-orang yang non-muslim, tapi mereka tetap mengucapkan salam gitu. Nah, bagaimana cara menjawab kita? Uh, Iya, boleh kita jawab bebas, waalaikumsalam, atau kita diam saja, boleh. Cuman biasanya eh, yang aku ya ketahui ketika orang non-muslim mengucapkan salam, kemudian kalau seandainya kita terpaksa harus menjawab, ya jawab waalaikum, gitu. Atau kita sampaikan lengkap juga waalaikumsalam. Tujuan kita bukan, memang ada banyak keterangan kalau kita itu mendoakan orang muslim itu ada hukum-hukumnya banyak dan kita tidak membahas itu. Nah, cuman logika sederhana kita mendoakan, apa salahnya gitu kan? Kita mendoakan salah. Apalagi kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain. Meskipun dia itu muslim, kita doakan kebaikan, siapa tahu dapat hidayah gitu. Itu kalau secara logika sederhana. Meskipun banyak kajian tentang masalah itu dan kita tidak membahas itu. Kita cukupkan. Baik, nastamir hunaka limada hadartal yauma ilal mustashfa. Limada hadartal yauma ilal mustashfa. Kenapa kamu telah hadir al-yauma? Limada hadartal yauma? Kenapa kamu hadir hari ini ilal mustashfa, ke rumah sakit? Hadarta itu hadir atau menghadiri atau mendatangi. Limada hadartal yauma ilal mustashfa? Kenapa kamu mendatangi rumah sakit pada hari ini? Sebetulnya ini yang lebih tepat konteksnya itu limada hadarta ilal mustashfa al yaum. Nah, gitu boleh. Tapi ketika konteks seperti ini juga boleh limada hadartal yaum ilal mustashfa. Kan kemarin kita belajar kalau untuk teks itu teks dalam kalimat itu kan ada susunan keterangan. Biasanya itu keterangan tempat terlebih dahulu, setelah itu keterangan waktu. Nah,
Jadi biasanya itu yang lebih umum keterangan tempat terlebih dahulu, setelah itu keterangan waktu. Kalau misalnya keterangan waktu dulu semua tempat boleh. Jadi kalau misalnya diganti lima ada hadarta ila mustashfal yaum, nah itu boleh juga. Lima ada hadarta ila yauma ila al yauma ila mustafa. Kenapa kamu hadir atau kenapa kamu datang ke rumah sakit, mustashfa rumah sakit al yaum pada hari ini al yaum. Hadartu li ziyarati tabibil asnam. Hadartu li ziyarati tabibil asnam. Aku datang li ziyarati untuk mengunjungi atau untuk mendatangi. Ziarah itu maknanya tidak serta-merta mengartikan ya ziarah. Kalau kita kan di Indonesia mengartikan ziarah itu adalah sebagai ya ziarah makam gitu kan. Kita datang ke kuburan ziarah. Tapi kalau dalam bahasa Arab ziarah ini maknanya lebih luas lagi. Ziarah itu tidak hanya sekedar ziarah kubur, ziarah makam, tapi ziarah itu mengunjungi. Kita mengunjungi saudara kita. Semisal nanti ketika minggu depan Lebaran, kita mengunjungi tetangga kita, keluarga kita, kerabat kita. Itu namanya ziarah juga. Li ziarati, zara yazur. Zaro yazuru. Kata zaro yazuru ziaratan. Hadartu li ziarati tabibil asnan. Aku datang untuk mendatangi atau mengunjungi atau yaitu li ziarati tabibil asnan. Tabibil asnan. Dokter asnan, mana asnan? Hadi asnan. Iya. Hadi tabibil asnan. Dokter gigi. Aku datang untuk mengunjungi dokter gigi atau aku datang untuk mendatangi dokter gigi. Kata bima tash'ur. Nah, untuk laki-laki, kalau misalnya untuk perempuan, maka bima tash'urina. Bima tash'ur, apa yang kamu rasakan? Kemarin kan kita sudah membahas bima tash'ur. Apa yang kamu rasakan? Ash'uru bi alamin syadidin fi asnani. Ash'uru, aku merasakan bi alamin syadidin, dengan sakit yang luar biasa. Syadid itu luar biasa. Jadi ada kata sangat. Nah, di alamin syadidin fi asnani, di gigiku. Aku merasakan sakit yang sangat di gigiku. Walimada hadarta anta ila mustashfa. Dan kenapa kamu mengunjungi rumah sakit gitu kan? Walimada hadarta anta ila mustashfa. Hadarta anta. Walimada hadarta anta. Ini sebutkan kalau dalam kajian balaghah, hadarta anta ini memiliki makna yang dalam. Jadi ada lafaz penekanan di situ ketika ada fi'il madhi kemudian diikuti dengan fa'il setelahnya, maka fi'il tersebut memiliki kekuatan makna yang lebih mendalam. Walimada hadarta anta. Jadi kenapa kamu datang ilal mustasfa, ke rumah sakit, benar-benar datang. Hadarta anta. Jadi memiliki makna takkid. Nah, summa hunaka nastamir. Hadartu li ziyarati tabibil anfi wal udhuni. Hadartu li ziyarati tabibil anfi wal udhuni wal hanjarati. Nah, hadartu, aku mengunjungi, li ziyarati, untuk mengunjungi. Hadartu, aku datang, li ziyarati, untuk mengunjungi tabibil anfi wal udhuni wal hanjarah. Kira-kira apa ini? Anfun, udhun, wal hanjarah. Nah, dokter THT ya. Mungkin kalau teman-teman di sini pernah ke rumah sakit ada dokter THT atau ada poli THT. Anfun, dari kata anfun, hidung, udun, telinga, hanjara, tenggorokan, THT. Hadartu li ziyarati tabibil anfi wal uduni wal hanjara. Berarti kalau dalam bahasa Arab apa singkatannya THT juga ya enggak ada singkatannya. Singkatannya ya ini panjang gitu. Karena dalam bahasa Arab itu jarang ada istilah singkatan-singkatan gitu. Apalagi kalau untuk pembelajaran. Kalau untuk pembelajaran itu sangat mempersedih singkatan. Ada sih singkatan-singkatan, cuman biasanya dipakai kalau dalam syair-syair, dalam
tulisan-tulisan tertentu itu menggunakan sekamekanul itu ada. Misal kayak penulisan gelar gitu. Doktor, profesor, doktor. Nah, biasanya itu ditulis alif, titik, kemudian D, titik, kemudian namanya. Itu biasanya untuk penulisan gelar itu kan ada singkatan sekaman atau penulisan yang lainnya dalam penulisan ilmiah itu biasanya ada singkatan. Nah, bima tash'ur, apa yang kamu rasakan? Bima tash'ur, ash'uru bi alamin syadidin fi udhuni. Aku merasakan rasa sakit yang luar biasa di telingaku, udhuni. Hal ladaika mau'idun ma'at tabib? Ladaika itu sama dengan halnya kayak indaka. Hal indaka mau'idun. Hal ladaika mau'idun ma'at tabib? Apakah kamu memiliki hal ladaika mau'idun? Apa kamu memiliki janji? Mau'id itu janji. Ya. Dari kata wa'ada ya'idu. Mau'idun. Hal ladaika mau'id? Apakah kamu memiliki janji ma'at tabib? Bersama dokter? Dengan dokter? Gitu. Ma'at tabib. Na'am mau'idis sa'atal ashirata. Ya, aku memiliki janji pada jam 10. As-sa'atal ashirata. Mau'idis sa'atal ashirata aidan. Oh ya, aku juga janjiku pada jam al-ashir, pada jam 10 juga. As-sa'atul an tasi'ah wan nisf. Jamnya sekarang at-tasi'ata wan nisf. Jam 9:30. At-tasi'ah 9 wa lewat wan nisf. Jadi kalau dalam konteks jam ya, jam itu biasanya digunakan kalau dalam bahasa Arab. Kalau wa itu adalah lebih, kalau ila itu kurang. Jadi 9:30 berarti kan jam 9:30. Nah, lebih 30 itu naqul fil arabiyah wa kata wa. Jadi wa itu tidak hanya bermakna dan tapi juga bermakna lebih. As-sa'atul an atas atau nisf. Al-baqi nisfu sa'atin. Sisanya setengah jam lagi. Nah, sisanya setengah jam. Baik, fayumkin min hadal hiwar qabla an naqumu at-tatbiq. Hal hunaka soal. Apakah ada pertanyaan sebelum kita praktek? Kita la yujad. Ana urid man yurid an yakuma bihadal hiwar. Siapa yang mau mencoba di sini? Sepertinya ini orangnya pas untuk kita saling ngobrol. Baik, fayumkin awalan min akhina Usama wa Agus. Nah, Ustaz. Sawah. Akhina Agus, hal ma'ana? Mohon maaf Aywa. Ustadz, saya nyimak dulu Ustadz. Baik, tafadhal bahasa. Ya. Akhina Rafif Putra. Naam Ustaz. Baik, akhina Rafif takumu Mas'ud wa akhina Usama. Baik, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limadha hadartal yawma ilal mustashfa? Hadarta li ziyarati tabibil isnani Asnan. asnan. Bima tash'uru tash'uri bima tash'urina bima tash'ur tash'ur bima tash As'uru bi alami syadidi fi asnani. Walimaza hadarta anta ilal mustashfa? hadartu li ziyarati tabibil anfi wal udhuni wal hanjarati. Bima tash'ur? Ash'uru bi alamin syadidin fi udhuni. Tulisannya kecil. Hal ladaika mau'idu ma'a tabibi? Na'am mau'idi as-sa'atal ashirah.
Mau'idi sa'ata asyirah. Apa? Aidan. Aidon. Mm-mm. As-sa'atul an at-tasi'ata wan nisfi. Al-baqi nisfu sa'ah. طيب ما شاء الله ممتاز. طيب الآن من أختنا بيتسري، هل معنا مع أخينا رصدي؟ هل معنا؟ طيب طيب لا بأس. أخينا آه رصدي هل معنا؟ طيب مع فيمكن أنا أريد أخينا إدي مولودين، أهلا وسهلا. طيب فيمكن مباشرة langsung saja kita praktek. Lah Pak, kita langsung baca saja ini. Kayak Fahimkin akhina Rosadi awalan Mas'ud wa akhina Edi Mauludin Mahmud ya. Tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimada hadarta al-yawm ila al-mustashfa? Hadartu li ziyarati tabibin asnan. Bima tash'uru? Ash'uru bi alamin syadidin fi asnani. Walimada hadarta anta ila al-mustashfa? Hadartu li ziyarati tabibil anfi wal uduni wal hanjarati. Bima tash'uru? Ash'uru bi alamin syadidin fi uduni. Hal ladaika maw'idun ma'a tabib? Sa'atal asyirah. Maw'idi sa'atan asyira aidan. As-sa'atul an at-tasi'ata wan nisfu. Al-baqi nisfu sa'ah. ما شاء الله ممتاز متأخر ولكن ممتاز ما شاء الله. طيب تفضل الآن فيمكن أن نحن نستمر أولا kita lanjutkan هذه الفقرة يعني الفقرة المفردات. ما شاء الله هناك مكتوب الصورة وكذلك المفردات مكتوب. طيب فيمكن نقرأ أولا وأنا أشرح مباشرة. طبيب الأسنان dokter gigi ya tadi. Hanjara kerongkongan. Hanjara udun telinga, udun hidung, anfun. Nah, al-baki itu sisa kembalian. Masalan ida nakumu bil bai' summa nadfa itu membayar. Nahnu nadfa asy-syai' kita membayar sesuatu yang kita beli. Alladzi nastari wa hunaka al-baqi itu sisa kembalian uang atau kembalian barang atau apa, al-baqi atau sisa juga bisa. Sisa yang dimaksud adalah masalah nahnu na'kul at-ta'am summa nahnu la nantahi at-ta'am wa hadhi summi al-baqi. Al-baqi itu sisa atau kembalian juga bisa. Baik. Summa hunaka maktub tabibul anfi wal udun wal hanjara atau dokter hati. Summa hunaka asnan itu gigi ya, asnan. Summa maktub huna mau'id itu waktu, janji, jadwal. Nah, juga bisa mau'id. Hal indana mau'id. Nah, tapi lebih tepatnya kalau mau'id itu bisa digunakan untuk ya ketiga makna ini. Jadi bisa mau'id artinya waktu, mau'id bisa artinya itu janji, mau'id bisa artinya jadwal. Nah, bagaimana kita itu mengetahui bahasanya kan itu waktu dengan janji dengan jadwal itu kan kalau dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sangat berbeda gitu. Nah, tergantung dalam konteks kalimatnya saja. Kalau dalam konteksnya itu menyertakan waktu, nah biasanya
lebih ke arah waktu. Kalau semisal di sana itu tentang percakapan ada janji, ya berarti janji mau'ud. Jadwal dengan waktu ya hampir sama, mau'ud. Tapi benar maktub syadid. Syadid itu ya keras, sangat luar biasa, akut. Nah, itu syadid. Di alamin syadid, alam itu kan sakit. Berarti sakit yang sangat sangat sakit gitu. Sangat sakit. Nah, فيمكن هذه من المفردات. يليه هناك مكتوب هنا الزكاة الزكام. Yani nama-nama penyakit. Zukam, sudah ada soal. Soal itu batuk. Pakai ain, soal. Semua hunaka is'af, is'af ambulans. Qabala yuqabilu. Nah, fayumkin ana wa'atikum al-misal. Qabala yuqabilu, itu berjumpa. Nasaha, nasaha yansahu, menasihati. Qabala yuqabilu, berjumpa, bertemu. Kalau kemarin kita pernah menemukan kata muqabalah atau qabala. Qabala yuqabilu, uqabil. Nah, nakul hadi bimana berjumpa, bertemu, seperti itu dan lain sebagainya. Tab semua hunaka maktub nasaha yansahu, nasihati. Wa kadzalika takrirut tabi, takrirut tabi, tibbi, takrirun tibbiyun. Nah, itu ketetapan medis, ya, ketetapan medis. Nah, ini yang mungkin teman-teman perlu perhatikan. Ada usiba yusobu. Jadi ada bentuk usiba yusobu, hunaka asoba yusibu. Kalau usiba yusobu itu artinya terkena. Kalau asoba yusibu artinya mengenai. Tapi kalau mengenai butuh objek. Usibu, asoba yusibu, mengenai. Hunaka tanawala yatanawalu. Tanawala yatanawalu, mengambil, mendapatkan. Atanawalul futur, aku mendapatkan makan pagi, sarapan pagi. Tanawal, tanawala yatanawal. Semua hunaka maktub taghayyaba yataghayyabu, absen, tidak hadir. Masalah tidak natakallam, misal kita dalam konteksnya itu pengen berizin. Kalau samahtum uridu an ataghayyab, saya ingin tidak hadir dalam pertemuan bihadil bihadil liqa, dalam acara ini. Taghayyaba yataghayyabu. Semua hunaka irtafa'a yartafi'u, naik, naik. Irtafa'a yartafi'u. Dawa, dawa itu obat ya. Roha, roha itu istirahat. Nah, makanya ada istilah tarawih, tarawih dari kata roha, tarawih memiliki makna yang sama. Tarawih itu kan panjang-panjang biasanya kan, maka ada jedanya. Nah, jeda ini kan sebagai istirahat. Nah, tapi kalau di Indonesia terusan gitu, nah itu menjadi makna lain itu. Jadi makna kebiasaan dan makna makna ya apa ya? Makna masyarakat sosial. Jadi tidak bisa disamakan. Kalau kita mengartikan kata traweh itu ya dari kata roha, itu dari istirahat. Karena kalau di Arab kita menemukan musala-musala, masjid-masjid itu bacanya panjang-panjang gitu. Bahkan sampai 1 juz 2 juz ketika sholat. Makanya ada setelah baca panjang, sholat panjang, ada istirahatnya, tarawih. Mungkin hadi min hadil faqrah ثم يليه هذه المفردة. هناك كلمة salim, salim itu sehat ya, salim. Jadi enggak hanya kata sihah, sihah saja, tapi salim itu juga memiliki makna sehat. Semua hunaka fahasa yafhasu, fahasa yafhasu, memeriksa. Semua doktun, doktun itu tekanan, natijah itu nilai. Sadrun, sadrun itu dada ya, sadrun. Kuliah, kuliah itu ginjal, kuliah. Ziyadatul wazn, ziyadatul wazn. Nah, pertambahan berat badan. Sukariyat, nah itu
yang berkenaan dengan gula, sukaria. Terus, hunaka kalimatu khadrawat, sayuran. Hunaka kalimatu qalbun, qalbun, itu hati ya. Fawakih, buah-buahan. Summa yakisu dokti, yakisu dokti, mengukur tekanan. Yakisu dari kata kasa yakisu, itu artinya untuk mengukur. Makanya kalau di HP, kalau teman-teman mengaktifkan Futur Arabic, nah kalimat tuh kisnya mungkin bisa tepat. Kis artinya apa? Kis itu cut, cut, potong gitu. Kalau di HP ya, tapi kalau dalam konteks ini artinya itu mengukur. Jadi sudokti mengukur tekanan. Dok, dok. Nah itu dok mengukur tekanan. Fahimkin hadis sahlun. Seperti ini sangat mudah sekali. Fahimkin nabda. Baik. Walakin qabla nastamir ila al-hiwar, hal hunaka soal anil mufradat? Apakah ada pertanyaan tentang kosakata-kosakata ini? إذا لا يوجد فيمكن نستطيع أن نستمر إلى التراكب. هناك مكتوب التراكب الكثيرة. طيب، من الأول هنا موعد الساعة 10، موعد الساعة 9، موعد الساعة 7، موعد الساعة 5، موعد الساعة 6 والآخر. Nah, موعدي بمعنى janjiku atau jadwalku juga bisa. As-sa'atal 'ashirata. Jadi setelah ini ketika menggunakan kata as-sa'ata, as-sa'ata difathahkan. As-sa'ata mau'idi sa'atal 'ashirata, mau'idi sa'atat tasi'ata, mau'idi sa'atal khamisata, mau'idi sa'atas sadisata. Mau'idi aku punya janji jam 10, jam 9, jam 7, jam 5, jam 6. وغير ذلك. هذه الفقرة الأول. فيمكن هنا مكتوب الفقرة الثانية حضرت لمقابلتي. حضرت Ustaz, tanya Ustaz, لمقابلتي. Ya boleh. kalau jam 7 pagi sama jam 7 malam bedanya apa Ustaz? Bagaimana? Kalau untuk menyebut jam 7 pagi atau jam 7 malam, kan sama-sama jam 7 tuh Ustaz. Kalau dalam bahasa Arab itu kita mengenalnya itu ada 12. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita menggunakan AM, PM. Nah, kalau dalam bahasa Arab, biasanya kalau kita melihat fitur-fitur di elektronik itu menggunakan kalimat sod dan mim. Sod dari sobahan, sobah. Kalau mim artinya masa, masaan. Jadi kalau untuk jam 7 malam, itu maksudnya itu masaan. Jadi misal, aku mau di saat sabiata masaan. Itu udah jam 7 malam berarti. Masaan. Kalau mau di saat sabiata sabahan. Berarti jam 7 pagi. Baik. Hadihi. Baik Ustaz, makasih. أيوة. فيمكن نستمر إلى التراكب الثاني. حضرت لمقابلة طبيب الأسنان. Hadartu, saya telah hadir untuk bertemu. Hadartu, aku telah hadir. Li muqabalati, untuk bertemu. Muqabalah, bertemu. Makanya ada istilah muqabalah. Biasanya kalau perlombaan itu muqabalah. Ada muqabalah, kata-kata muqabalah. Nah, di sini tuh kemarin saya menemukan muqabalah hifzul hadis. Muqabalah hifzul hadis. Nah, itu ada pertemuan menghafalkan hadis. Muqabal. Li muqabalati tabibil asnan. Aku hadir untuk mengunjungi, untuk bertemu tabibil asnan. Bertemu siapa ini? Dokter. Hadartu li muqabalatil mudir. Aku telah hadir untuk bertemu mudir, direktur. Aku telah hadartu li muqabalatil ustad.
Hadratul muqabalatis saydali. Saydali itu apoteker, apotek ya, orang bekerja di apotek. Hadratul muqabalatil muhandasah. Handas. Muhandis itu adalah insinyur. Muhandis. فيمكن نستمر إلى التراكب الثالث. لماذا حضرت إلى المستشفى؟ لماذا حضرت إلى الجامعة؟ لماذا حضرت إلى الشركة؟ لماذا حضرت إلى الكلية؟ لماذا حضرت إلى المطار؟ فيمكن هذه kenapa kamu hadir di rumah sakit? لماذا حضرت إلى المستشفى؟ لماذا حضرت إلى الجامعة؟ الجامعة itu kampus. Syarikah itu perusahaan. Kuliah itu fakultas. Matar, kuliah itu juga bisa artinya itu sekolah. Ya, kuliah. Limada hadarta ilal matar itu bandara. Matar itu bandara. Kalau matarun, pendek, matarun itu artinya hujan. Baik, mungkin nastamir ila at-tarakib ar-rabi'ah. Senada yang keempat, hal ladaika mau'idun ma'at tabib? Ladaika dengan indaka itu memiliki makna yang mirip. Ladaika indaka atau sama-sama kepemilikan. Hal ladaika mau'idun, apakah kamu memiliki mau'id ma'at tabib, janjian dengan dokter? Hal ladaika mau'idun ma'al mudarris, apakah kamu punya janji ma'al mudarris, bersama guru? Mudarris, guru ya, pengajar juga bisa mudarris. Orang yang diajar namanya talib. Nah, hal ladaika mau'idun ma'al muhandis. Muhandis itu arsitek. Hal ladaika mau'idun ma'al mumarrid. Mumarrid itu adalah perawat. Hal ladaika mau'idun ma'as saydali. Apakah kamu memiliki janji bersama saydali? Saydali itu apoteker. Bukan saydali, apoteker. Ya, saydali. هذه فيمكن من الفقرة الرابعة. وقبل الأخير هنا نكتب القاعدة الخامسة. أظن هذه طويل. أشعر بألم شديد في أذن. Pada konsep yang kelima ini yang diartikan, saya merasakan kesakitan yang luar biasa. Ash'uru bi alamin syadidin fi udhuni, di telingaku. Fi anfi, di hidungku. Anfu, fi hanjarati, di tenggorokan atau kerongkongan. Fi qalbi, ash'uru bi alamin syadidin fi qalbi, di hatiku. Asnani, di gigiku. Jadi ada tambahan ya, jangan lupa. Kalau ada tambah isim kemudian ditambah dengan ya, maka memiliki makna kepemilikan. Udunun artinya telinga. Kalau uduni artinya telingaku. Anfun, hidung. Anfi berarti hidungku. Uduni berarti telingaku. Anfi, hanjarati tenggorokanku. Qalbi, hatiku. Asnani, gigi-gigiku. Mungkin hadi min al-faqrah al-khamisah. Mungkin nastamir. Baik, al-faqrah as-sadisah. Talaba minni tarka al-milh. Talaba minni. Dia meminta dariku untuk, minni dariku, tarka untuk meninggalkan. Talaba minni tarka milh. Garam. Sukariyat itu gula-gulaan. Sama al-qahwah kopi. Saitah al-lahm. Lahm itu daging besar. Mungkin nastamir. Ini ada contoh ya. Aku merasakan kesakitan yang luar biasa dalam pikiranku ketika aku tidak hadir di kelas minggu lalu. Ash'uru bi alamin syadidin fi fikrati.
Inda taghayyabtu fil fasli usbu'al qadim. Nah, as'uru bi alamin syadidin. Aku merasakan kesakitan yang luar biasa. Fi fikrati. Dalam pikiranku. Inda taghayyabtu. Ketika aku tidak hadir. Fil fasli di kelas. Usbu'al qadim. Qadim. Kalau qadim itu baru yang akan datang. Kalau qadim itu yang lalu. Ya. Baik. Mungkin hadhi wa al-wazifah lakum. Mungkin contoh tugas untuk teman-teman dalam membahas Arab kan. Kalau di buku teman-teman kan modul yang saya kirimkan sepertinya tidak ada ini. Oh, kalaupun ada ya alhamdulillah. Ala kulli hal secara umum hadhi al-wazifah, aku telah hadir untuk bertemu guru saya di kelas Zoom hari ini. Nah, dicoba teman-teman untuk mencoba membahas Arab kan secara mandiri saja. Nah, nanti ketika ingin membenarkan, silahkan konsultasikan atau dikasih tahu. Jadi tugasnya teman-teman di sini ketika belajar bahasa itu bagaimana caranya teman itu tetap berani, tetap istiqomah. Masalah salah itu tugasnya guru saja. Nah, itu nanti yang membenarkan, oh ini kurang tepat, ini salah, ini perlu diperbaiki. Nah, itu baru. Fayumkin min hadhil dirasah hal hunaka soal. Mungkin dari sekian pembahasan kita hari ini, apakah ada pertanyaan? Wa ba'da dzalika bijanibi ana ursil lakum al-imatah. Mungkin di sini setelah ini akan aku kirimkan juga untuk link tulisnya ala nastati an nastakhdimuha. Tafadhal, hal hunaka soal? Apakah ada pertanyaan? Afwan, Ustazi. Tafadhal. Niku tugasnya disuruh memberi makna kah? Beri baris kah? Yang mana? Oh, yang ini. Ini Iya. tugas mandiri saja. Jadi teman-teman silakan. Meskipun di sini sudah ada bahasa Arabnya, tapi coba teman-teman untuk mencoba sendiri secara mandiri. Nah, artinya bisa diganti domirnya aku menjadi kamu, kemudian guru diganti dengan siapa. Nah, ini sebagai tugas mandiri saja. Jadi bukan harus. Cuman kalau untuk yang kuisnya, nah silahkan. Kalau kuisnya kan mudah ya, tinggal teman ikuti seperti biasanya. Nah itu kemudian bisa kita diskusikan semisal ada pertanyaan di dalam kuis tersebut. Arsal tu al-imatah, aku sudah kirimkan untuk imatahnya kali ini. Silakan teman-teman bisa mengerjakan sebelum tidur nyenyak setelah ini. Sebelumnya sembari kalau ada teman-teman yang lain mau bertanya juga, kita menyisakan satu pertemuan lagi. Nah, kesepakatan kemarin kan kita lanjutkan besok sekalian, biar hari Selasa depan kita sudah fokus untuk Lebaran kita masing-masing, gitu kan ya. Jadi kita menyisakan waktu satu kali lagi pertemuan besok malam, insya Allah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kesehatan bagi kita semuanya. Jadi jangan lupa besok kita masih ada satu kali pertemuan lagi di penutup belajar kita. Kita harus tutup dengan husnul khotimah. Ustadz tanya Ustadz, tadi terlewat yang nasoha sama yansohu itu tadi bedanya apa ya Ustadz ya yang menasihati? Nasoha yansohu, kalau nasoha itu fi'il madhi, kalau yansohu itu fi'il mudhari'. Jadi kalau untuk perbedaannya, ada kata nasoha, ada kata fasoha. Fahaso. Kalau fahaso yang kemarin kan kita belajar fahaso itu mengecek. Tapi kalau nasoha makanya ada istilah nasihah. Nasihah itu nasihat. Kalau nasoha yang sahu berarti menasihati. Aku telah menasihati, nasoh tuh. Kalau aku sedang menasihati, ansohu.
Kamu sedang menasihati, tansohu. Kamu perempuan sedang menasihati, tansohina. Itu berbeda. Baik Ustadz. Terus kalau misalkan ini, itu kan kalau dalam surat yang wal asri itu kan ada watawa itu dan nasihat menasihatilah itu bedanya apa ya Ustadz ya? Di surat apa tadi? Yang watawa sobil hak gitu yang asr. Itu kan ada dan Oh, nasihat menasihatilah itu kok dia singkat banget watawa itu aja kenapa Ustadz? bentar. Wa aminus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi pertanyaannya gimana? Itu kan watawa itu kan dan nasihat menasihatilah ya berarti ya Ustadz ya. Kok singkat lah itu bedanya dengan yang Nasoha. nasoha itu apa itu? Baik. Kalau nasoha itu lebih menasihati secara umum. Tapi kalau watawasau bil haq itu menasihati secara hak. Hak itu kan sesuatu yang benar. Menasihati. Jadi kalau menasihati nasoha itu nasihat secara umum saja. Tapi kalau watawasau ada tambahan tak di situ. Kan kemarin kita sudah pernah belajar kalau ada tambahan tak itu artinya itu ada makna saling. Watawasau bil haqqi berarti saling menasihati dalam hak itu dalam kebenaran, kebaikan seperti itu. Jadi bedanya kalau nasihat ya nasihat secara umum bisa nasihat tentang duniawi, tentang akhirat, tapi kalau tentang hak kebenaran berarti lebih cenderung ke arah sesuatu jalan yang benar gitu. Meskipun menasehati nasihat ini juga jalan yang benar, tapi kan juga bisa orang menasehati maling menasehati maling untuk apa membuat sistem atau membuat strategi bisa jadi gitu. Jadi kalau nasaha yang sau secara umum, cuman kalau watawasau bil haq karena di sini kenapa kok aku yang memiliki pendapat seperti itu? Karena gandengannya dengan kata hak bil haq dengan kebenaran bil haq artinya memiliki makna lebih spesifik pada sesuatu yang hak, yang benar-benar hak. Karena ada hak dengan yang batil. Watawasau bil haq. Cuman kalau ada perbedaan secara spesifik itu aku ya belum menemukan karena kita harus merujuk kepada satu referensi karena kalau yang barusan aku ya sampaikan itu hanya sebatas logika dan pemahaman aku ya secara pribadi. Mungkin setelah ini akan coba aku ya cari di kitab Furuqul Lughawiyah. Jadi ada namanya kitab Furuqul Lughawiyah itu yang menjadi bahan atau menjadi apa perbedaan-perbedaan kata. Jadi seperti kata nasoha dengan tawasau atau kata seperti asoba yusibu dengan usiba yusobu itu artinya apa secara spesifik dan dikaitkan dengan Al-Quran biasanya kalau di kitab tersebut. Dan mungkin aku setelah ini akan coba cari kalau misal aku yang menemukan nanti akan aku ya bagikan juga seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Baik. هل هناك سؤال آخر؟ إذا لا يوجد فيمكن نستطيع أن نختتم. Tanya Ustaz. Ya, tafadhal. Ini keluar tema malam hari ini Ustaz. Kalau penyebutan tanggal, bulan, dan tahun itu seperti apa Ustaz? Dalam baik. Kita hari ini 4 April 2024. Gimana Ustaz? طيب أيوة جيد السؤال ممتاز فيمكن أنا أكتب هنا إن aku bisa tuliskan di sini ya. Contohkan. Nah, semisal sekarang semisal 4 April 2024. Baik. Naqul fil Arabiyah anit tarikh yakni anil adat untuk bilangannya kita menggunakan al-adat at-tartibi. Al-adat at-tartibi. Mungkin masih ingat ya di basic 1 dulu kita pernah belajar tentang angka. Nah, angka itu kan ada angka nominal, ada angka maksudnya ada angka
bilangan biasa dengan bilangan urutan. Kalau bilangan urutan itu kan ya seperti al-ula, al-awwal, al-thani, al-thalis, al-rabi, al-khamis. Nah, kalau 4, naqul fil arabiyah kan ar-rabi. Nah, berarti cara menyampaikannya ar-rabi. Nahnu ar-rabi. Nah, ar-rabi kemudian ditambahi dengan kata min. Min itu dari. Ar-rabi min April. Nah, kemudian untuk tahunnya kita menggunakan sanah atau am, boleh. Kalau sanah itu berarti muannas, kalau am berarti mudzakkar. Naqul fil arabiyah 2000 alfain. Sanata alfaini 24 naqul fil arabiyah sanata alfaini ar-rabi'ah wa ashrin. Nah, seperti ini. Ar-rabi' min April sanata alfaini ar-rabi'ah wa ashrin. Ar-rabi'ah arba'ah wa ashrin, bukan ar-rabi'ah. Arba'ah wa ashrin. Jadi untuk pengucapannya arba'ah wa ashrin. Sanata alfain arba'ah wa ashrin. Kalau semisal 2002 berarti alfaini wa jadi ada tambahan wa. Alfaini wa isne. Ada juga yang menyebutkan untuk tahun ini bukan disebutkan 2024, jadi langsung 2024. Isnain wa arba'ah. Isnain sifar, isnain wa arba'ah. Ada juga mengatakan, tapi yang umum ya alfaini arba'ah ishrin. Alfaini wa isnain. Kalau tahun misal tanggal lahir juga sama. Misal tahun 1995. Dan aku fil arabiyah alfun wa tis'umi'atin wa khamsa wa tis'ain. Alfun wa tis'umi'atin wa khamsa wa tis'ain. Nah, untuk angka secara lebih spesifik kita akan bahas secara lebih mendalam di pertemuan yang lain, karena untuk angka ini memang agak-agak susah, cuman kita bisa berlatih dengan pemahaman kita. Nah, cuman ya memang untuk angka itu agak susah gitu. Kalau kita bahasanya itu secara singkat. Cuman ini sebatas untuk pengetahuan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa kita lebih jabarkan lagi terkait pengangkatan. Cuman kalau mengucapkan tanggal ya nahnu fir rabi' min April sanata 2024. Kalau 9 Oktober berarti ya Oktober. 4 Oktober semisal. Ar-rabi' min Oktober. Ar-rabi' min Yanayir. Januari. Ar-rabi' min Maris. Nah, itu. Baik, hakada. Anitar. Baik Ustaz, terima kasih. تفضل. يمكن الحمد لله نستطيع أن نختتم تعلمنا في هذه الحصة، وهيا نختتم تعلمنا بقراءة الحمد لله رب العالمين. نقرأ كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكرا على حسن استماعكم ونرجو التوفيق والنجاح. نلتقي مرة أخرى في يوم الجمعة غدا في وقت 9 masaan. Kita akan bertemu kembali pada jam 9 malam sama dengan ini besok hari Jumat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.